Seorang ibu rumah tangga mengalami nasib yang kurang beruntung. Dirinya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan dia menjadi kehilangan arah dan tidak semangat hidup. Namun muncul seorang pria yang datang ke kehidupannya. Bahkan mereka juga melakukan sesuatu yang membangunkan. Ya, film dengan judul Stockholm Is yang rilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi ada sebuah keluarga yang cukup baik-baik saja. Anna memiliki suami dan anak perempuan bernama Tov. Kala itu mereka akan pergi bersama-sama, namun karena saking sibuknya, Anna sampai kurang memperhatikan sang anak. Di sisi lain, ada seorang pria yang lagi mengemudikan mobilnya. Lalu tiba-tiba dia menabrak anak kecil hingga dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata anak kecil itu adalah anaknya Anna. Sayang, nyawa Tove tidak terselamatkan. Kala itu adalah pertama kalinya si penabrak yang bernama Johan melihat Anna dengan sedih. Dia merasa menyesal dan bahkan ingin membuatnya bahagia. Sama halnya dengan Anna, Johan sudah punya istri. Mereka mengidamkan seorang anak namun istrinya belum mau. Gara-gara kejadian itu, Johan menghadiri pengadilan. Ada Anna dan suaminya juga di sana. Hasilnya, Johan tidak bersalah karena tidak ada unsur kesengajaan. Ini menjadi pukulan telak bagi Anna dan suaminya. Meski begitu, Johan ingin sekali berbicara dengan Anna dan meminta maaf. Tapi dia tidak berani. 1 tahun sejak kejadian itu, Johan dan Anna dipertemukan kembali di sebuah stasiun. Anna tidak mengenali Johan, tapi Johan masih ingat. Mereka ngobrol dan Anna meninggalkan buku hariannya. Johan mendatangi rumah Anna untuk mengembalikan buku tersebut. Dia disambut baik oleh Anna. Bahkan, dia juga melihat kamar mendiang anaknya, Anna. Anna berbohong kalau anaknya lagi pergi. Padahal Johan tahu. Johan kagum atas keteguhan hati Anna. Dia berusaha menutupi. Dan semenjak itu juga Anna merasa nyaman berada di dekatnya dengan Johan. Hubungan mereka makin kesini makin dekat. Memang beberapa kali ketika mereka bersama terkadang Anna merasa dia telah membohongi Johan. Namun Johan mengerti akan hal itu. Anna dan suaminya pernah mencoba untuk membuat kembali momongan namun tidak berhasil. Karena ada yang salah dengan suaminya. Dan terkadang Anna juga tidak nyaman akhir-akhir ini dengan sang suami. Hingga suatu hari Anna ketemu sama Johan dan mereka begituan di taman. Tidak sampai situ, mereka juga pindah tempat cari tempat yang lebih aman. Sementara istrinya Johan menyadari ada yang tidak beres dengan Johan. Ada bau parfum lain di bajunya. Dan pada akhirnya Johan jujur kalau dia dekat sama orang lain. Setelah dicari tahu, istrinya Johan meminta Anna untuk menjauhi Johan. Dan gara-gara itu juga Anna takut dekat-dekat sama Johan lagi. Padahal ada hal yang ingin ia sampaikan padanya. Kalau ternyata Anna mengandung. Meski begitu, tampaknya ikatan cinta mereka makin kuat. Johan mendatangi Anna di rumahnya, tapi sayangnya kepergok sama suaminya Anna. Keadaan makin kacau di sini, tapi beruntung suaminya Anna tidak brutal. Dia hanya ingin Anna tidak mendekati dan didekati oleh orang lain. Semenjak itu Anna dilarang ketemu sama Johan. Sementara Johan terpuruk karena dia tidak bisa ketemu lagi sama kesayangannya. Alhasil, dia ingin mengakhiri hidupnya dengan minum obat-obatan. Anna tidak sanggup lagi bersama suaminya. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia juga sempat terjatuh gara-gara cekcok sama suaminya. Anna menemukan Johan dalam kondisi yang kritis. Jadi dia membawanya ke rumah sakit. Namun beruntung, Johan masih bisa selamat. Pada akhirnya mereka bersatu kembali. Anna ingin hidup bersama dengannya, apalagi ada anak yang ia kandung ini. Dan pada akhirnya film selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Stockholm Is. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.